Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa sih ibu ini? Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu itu Pipi Apianti. Kalian bisa memanggilnya dengan Ibu Pipi. Ibu merupakan salah satu mahasiswi Universitas Siliwangi yang jurusan Pendidikan Matematika yang sekarang sedang melaksanakan tugas PLP di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Maka dari itu, kemungkinan untuk beberapa pertemuan ke depan untuk mata pelajaran matematika, insya Allah ibu akan menyertai kalian dalam proses pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik ya. Nah, apa sih itu sistem persamaan linier 3 variabel? Sistem persamaan linier 3 variabel terdiri dari beberapa buah persamaan linier dengan 3 variabel. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, dan D itu merupakan bilangan real, tapi A, B, dan C itu tidak boleh semuanya bernilai 0. Nah, persamaan tersebut memiliki banyak solusi. Salah satu solusinya yaitu dapat diperoleh dengan mengumpamakan sembarang nilai pada 2 variabel untuk menentukan nilai variabel ketiga. Nah, himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel itu dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu cara substitusi atau metode substitusi, kemudian yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga yang terakhir yaitu metode gabungan. Metode gabungan dari metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, metode yang pertama yaitu metode substitusi, di mana metode substitusi ini merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Nah, metode ini dilakukan sampai kita memperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linier 3 variabel tersebut. Nah, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya agar lebih memahami ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini, di mana di sini terdapat 3 persamaan. Yang pertama yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 6. Kemudian persamaan kedua yaitu X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian yang terakhir yang ketiga negatif 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita ubah dulu persamaan 1 menjadi Z sama dengan. Nah, jadi Z sama dengan negatif X dikurangi Y dikurangi 6. Nah, persamaan tersebut kita misalkan menjadi persamaan 4. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2, di mana persamaan 2 itu X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 3. Kita substitusikan, maka X dikurangi 2Y ditambah, nah persamaan 4 kita substitusikan ke Z, ditambah negatif X dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian kita operasikan menjadi X dikurangi 2Y dikurangi X dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, kemudian kita operasikan dulu yang memiliki variabel yang sama. Yang pertama ada X dikurangi X, hasilnya 0. Kemudian negatif 2Y dikurangi Y sama dengan negatif 3Y. Kemudian dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Maka negatif 3Y dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan 3 ditambah 6. Kita operasikan kembali, maka hasilnya negatif 3Y sama dengan 9. Nah, langkah selanjutnya yaitu kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Menjadi negatif 3Y per negatif 3 sama dengan 9 per negatif 3. Maka kita operasikan kembali, hasilnya yaitu Y sama dengan negatif 3.
Nah, berarti di sini kita telah mendapatkan nilai Y, di mana nilai Y-nya itu negatif 3. Nah, kemudian setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 itu adalah negatif 2x ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Kita substitusikan, maka negatif 2x ditambah Y ditambah negatif x dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, kita operasikan kembali, maka hasilnya negatif 2x ditambah Y dikurangi x dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 9. Lalu kita operasikan dulu yang memiliki variabel yang sama. Di sini kita operasikan dulu yang mempunyai variabel x, yaitu negatif 2x dikurangi x. Maka hasilnya yaitu negatif 3x. Kemudian Y dikurangi Y hasilnya 0 dikurangi 3. Nah, sama dengan 9. Nah, kemudian langkah selanjutnya kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Maka negatif 3x dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan 9 ditambah 6. Kita operasikan kembali menjadi negatif 3x sama dengan 15. Nah, langkah selanjutnya, langkah terakhir, kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Jadi negatif 3x dibagi negatif 3 sama dengan 15 atau dibagi negatif 3. Kita operasikan kembali, maka hasilnya x sama dengan negatif 5. Nah, berarti kita yang operasi kedua ini kita dapatkan nilai x-nya. Nilai x-nya yaitu negatif 5. Nah, kita telah mendapatkan nilai x dan nilai y-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan nilai x dan nilai y yang telah kita dapatkan ke persamaan yang keempat. Di mana persamaan keempat itu yaitu z sama dengan negatif x dikurangi y dikurangi 6. Nah, kita substitusikan, maka z sama dengan negatif dikali negatif 1 dikali negatif 5 dikurangi negatif 3 dikurangi 6. Nah, kemudian kita operasikan, maka z sama dengan 5 ditambah 3 dikurangi 6. Kita operasikan kembali, maka hasilnya z sama dengan 2. Nah, berarti kita sudah mendapatkan 3 nilai, yaitu nilai x, nilai y, dan nilai z. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu berupa x, y, z, di mana x-nya bernilai negatif 5, y-nya bernilai negatif 3, dan z-nya bernilai 2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 5, negatif 3, 2. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode eliminasi, di mana metode eliminasi ini merupakan penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Nah, metode ini dilakukan sampai dengan tersisa satu buah variabel. Namun, pada metode eliminasi ini cukup memerlukan banyak langkah yang panjang karena tiap langkahnya itu hanya dapat menghilangkan satu variabel saja, sehingga langkahnya cukup panjang. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal, tentukan himpunan penyelesaian SPLTV dari 3 persamaan. Yang pertama yaitu 2x tambah 3y dikurangi z sama dengan 20. Kemudian untuk persamaan kedua, 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 20. Dan persamaan ketiga, x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, SPLTV ini dapat ditentukan himpunan penyelesaiannya dengan cara mengeliminasi variabel z. Nah, langkah pertamanya yaitu kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita jumlahkan 2x ditambah 3y dikurangi z sama dengan 20 ditambah 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 20. Maka kita dapatkan 5x ditambah 5y sama dengan 40. Lalu kita sederhanakan, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 5. Kita bagi, maka hasilnya x ditambah y sama dengan 8. Nah, x tambah y sama dengan 8 itu kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Nah, kemudian kita ambil dua persamaan, yaitu persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga. Di mana persamaan yang pertama itu 3x, persamaan yang kedua itu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 20. Kemudian persamaan 3 yaitu x ditambah 4y tambah 2z sama dengan 15. Nah,
untuk mengeliminasinya, pertama-tama kita untuk persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, untuk persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 1. Untuk menghilangkan variabel y, maka dihasilkan 6x ditambah 4y tambah 2z sama dengan 40. Kemudian untuk persamaan tiganya, x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, kemudian kita kurangkan persamaan 2 dikurangi persamaan 3 yang telah dikalikan dengan 2 dan 1. Maka kita hasilkan, kita operasikan dan hasilnya 5x sama dengan 25 sama dengan 25. Kemudian untuk menghasilkan nilai x, kita bagi kedua ruas dengan 5. Jadi 5x dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5, maka hasilnya x sama dengan 5. Nah, sini kita telah mendapatkan nilai x-nya itu sama dengan 5. Nah, setelah mengetahui nilai x, kemudian kita substitusikan nilai x-nya itu ke persamaan yang keempat. Kita substitusikan x tambah y sama dengan 8, di mana x-nya itu sama dengan 5. Maka 5 ditambah y sama dengan 8. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai y, kedua ruas kita kurangi 5. 5 ditambah y dikurangi 5 sama dengan 8 dikurangi 5. Maka kita operasikan dan hasilnya yaitu y sama dengan 3. Nah, di sini kita kan sudah mendapatkan nilai x sama dengan nilai y-nya, di mana nilai x-nya itu sama dengan 5 dan nilai y-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai x dan nilai y yang telah kita dapatkan ke persamaan yang kedua, di mana persamaan yang kedua itu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 20. Kita substitusikan menjadi 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 ditambah z sama dengan 20. Kemudian kita operasikan menjadi 15 ditambah 6 ditambah z sama dengan 20. Kita operasikan kembali menjadi 21 ditambah z sama dengan 20. Nah, di sini kita tujuannya mencari nilai z. Maka yang harus kita lakukan yaitu kita mengurangi kedua ruas dengan 21. Maka kita hasilkan z sama dengan negatif 1. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya dari SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, di mana himpunan penyelesaiannya itu membentuk x, y, z, di mana x-nya itu tadi nilainya adalah 5, kemudian y-nya bernilai 3 dan z-nya bernilai negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 5, 3, negatif 1. Nah, yang terakhir yaitu metode gabungan, di mana metode gabungan ini sering juga disebut dengan metode campuran antara metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode campuran, di mana persamaannya itu diantara yang pertama x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 4, kemudian yang kedua 2x tambah 2y dikurangi z sama dengan 2, dan persamaan yang ketiga 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 8. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita langkah pertama yaitu kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Nah, kita tentukan variabel mana yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah, lihat variabel yang paling sederhana. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, SPLTP di atas, variabel yang paling sederhana adalah variabel y. Sehingga langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengeliminasi variabel y terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita menyamakan koefisien masing-masing y dari ketiga persamaan tersebut. Nah, di sini dari persamaan pertama koefisien y-nya itu sama dengan negatif 1, kemudian di persamaan yang kedua y-nya itu sama dengan 2, dan di persamaan yang ketiga y-nya itu sama dengan 1. Nah, agar ketiga koefisien y itu sama, maka kita kalikan. Untuk persamaan pertama dan persamaan ketiga kita kalikan dengan 2, kemudian yang persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Nah, maka ini langkah-langkahnya. Maka dihasilkan untuk persamaan yang pertama yaitu setelah dikalikan maka hasilnya menjadi 2x dikurangi 2y ditambah 4z sama dengan 8. Kemudian untuk persamaan 2 yang dikalikan dengan 1 tetap 2x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 2. Begitupun dengan persamaan yang ketiga, sama seperti persamaan yang kedua dikalikan begitupun yang di persamaan yang ketiga ini dikalikan dengan 2. Maka menghasilkan 6x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 16. Nah,
Setelah koefisien Y ketiga persamaan itu sudah sama, maka langsung saja kita kurangkan atau kita jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua dan persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Sedemikian rupa hingga variabel Y itu hilang. Nah, di sini ada dari persamaan pertama dan kedua, kita tambahkan 2x dikurangi 2y ditambah 4z sama dengan 8, ditambah 2x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 2. Kita jumlahkan kedua persamaan tersebut, maka hasilnya yaitu 4x ditambah 3z sama dengan 10. Nah, di sini variabel y-nya itu sudah hilang, habis. Kemudian yang kedua, ini ada persamaan kedua dan persamaan ketiga. Di sini persamaan kedua dikurangi persamaan ketiga. 2x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 2, dikurangi 6x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 16. Kita kurangkan, maka hasilnya negatif 4x dikurangi 5z sama dengan negatif 14. Nah, di sini kita buat kedua ruas menjadi positif. Kita kalikan kedua ruas menjadi dengan negatif 1. Maka hasilnya menjadi 4x ditambah 5z sama dengan 14. Dengan demikian kita peroleh SPLTP. SPLTP-nya yaitu 4x ditambah 3z sama dengan 10 dan 4x ditambah 5z sama dengan 14. Nah, lalu langkah selanjutnya kita gunakan metode substitusi. Nah, dari SPLTP yang pertama kita peroleh persamaan x-nya dengan cara kita kurangi kedua ruas dengan 3z. 4x ditambah 3z dikurangi 3z sama dengan 10. Kita operasikan, maka hasilnya 4z sama dengan 10 dikurangi 3z. Nah, lalu kita substitusikan nilai x-nya ke SPLTP yang kedua, yaitu 4x ditambah 5z sama dengan 14. Kita substitusikan menjadi 10 dikurangi 3z ditambahkan dengan 5z sama dengan 14. Kita operasikan, maka 10 ditambah 2z sama dengan 14. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 10. Maka hasilnya 2z sama dengan 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya kedua ruas kita bagi 2. 2z dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2. Maka hasilnya z sama dengan 2. Nah, langkah terakhir yaitu menentukan nilai y. Untuk menentukan nilai y, kita substitusikan nilai x sama dengan 1 dan z sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusikan ke persamaan x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 4. Maka kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan nilai x dan z-nya. Maka 1 dikurangi y, 2z, z-nya kita substitusikan nilai z-nya menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita operasikan, maka menghasilkan 1 dikurangi y ditambah 4 sama dengan 4. Nah, kemudian kita operasikan kembali, maka 5 dikurangi y sama dengan 4. Nah, untuk menghasilkan nilai y, maka kedua ruas kita kurangi dengan 5. Maka 5 dikurangi y dikurangi 5 sama dengan 4 dikurangi 5. Nah, kemudian kita operasikan, maka dihasilkan negatif y sama dengan negatif 1. Nah, agar negatif y tersebut y-nya menjadi positif, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 1. Maka negatif y dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1 dibagi negatif 1. Maka hasilnya y sama dengan 1. Nah, dengan demikian, maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 1, kemudian y-nya sama dengan 1, dan z-nya sama dengan 2. Nah, maka himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 1,1,2. Nah, anak-anak, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Dan jika ada yang masih kalian belum pahami mengenai materi yang telah Ibu sampaikan dan telah Ibu jelaskan, silahkan kalian tanyakan langsung kepada Ibu, bisa via WA group ataupun melalui Google Classroom. Kita nanti diskusikan bersama-sama. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.